sebenarnya itu bukan image mas, pembawaannya begitu sebenarnya, emang ya? Begitu aja kalau nyanyi di panggung kan pasti idol dibilang pesonanya itu. Ya udah, aku tambahin aja minyaknya. Itu nggak diprotes lah sama orang rumah? Enggak ya? Mama aku nggak protes, mama aku tuh selalu bilang, kamu memang seksi, turunan dari mama. Dibiarkan aja, aku mau ngapain aja, pacarku pun supportive. Oh pastilah, haruslah itu. Sama nggak ada yang bisa kasih tahu aku sih, kalau bilang jangan gemes-gemes, diam. Nggak usah ngatur-ngatur gua. Jadi pertama kali approach, menurut mereka belum bisa. Terus aku ubah, waktu itu aku ubah aransemennya, aku ubah bagannya. Gimana mas? Tetap belum. Apa ya solusinya? Akhirnya aku potong lagunya lebih pendek, lebih ini, terus bikin beda lagi musiknya, terus aku coba lagi. Jadi 4-5 kali aku coba approach lagu yang sama. Tunggu album aku ya, doain. Nanti kalau emang pada ada waktu luang kita sama-sama demo ke kantor, mau gak? Udah mulai berani Lala deh. Kita tuntut album kedua. Nggak, nanti jangan lupa untuk dengerin lagu Aku Serius yang dari tadi kita obrolin ya. Biar tahu seberapa gemesnya, langsung dengerin sendiri. Halo Sobat Mereka, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Jalan-jalan ke pasar Palmerah membeli nasi dan bola. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, si seksi Marion Jola. Aneh ya? Terus kaget ada pantunnya. Ada Marion Jola yang baru saja merilis single baru. Apa Lala? Serius. Dari 2019 album pertama berhenti. Setelah itu single sampai hari ini ada Serius. Pribadinya sebenarnya pengen ya, tetap pengen album ya, studio album pasti. Cuma kalau label kayaknya punya prinsip single satu meledak bikin album gitu. Nggak bisa nge-push gitu, ayo dong bikinin gua album gitu. Ini kan udah kumpul nih. Langsung lemes. Di push sebenarnya aku push sebisa mungkin, tapi yang namanya kepentingannya banyak kan, bukan kepentingannya aku sendiri. Jadi nggak apa-apa aku single, tapi bedanya singlenya ini semua ditulis sendiri. Jadi udah benang merahnya masih ada. Aku berusaha kayak nanti kalau menjadi album, jadi sebuah album yang memang terlihat direncanakan dan satu benang merah. Jadi gitu. apa ada rencana ngumpulin single ini kemudian masih jadi satu album gitu nantinya? Ada banget. Tahun depan sih maunya udah rilis. Mulai kapan jadi mulai percaya diri untuk menulis sendiri? Mulai pandemi. Saat pandemi ya? Saat pandemi. Nggak ngapa-ngapain. Dulu kan Lala ini dikenal sebagai penyanyi yang ingin menyanyikan karya orang lain. Iya. Nggak mau nulis sendiri. Nah, itu kenapa saat itu kenapa? Nah, karena nggak bisa. Karena ngerasa nggak bisa, nggak percaya diri dalam hal menulis lagu. Jadi aku selalu bilang nanti aja deh nulis lagu, kayaknya bukan bakat aku. Terus selama pandemi, aku sama pacar aku kan kita sama-sama bermusik. Pacar aku mau belajar jadi produser, aku mau belajar jadi penulis. Mas Denis? Ya betul. Denis Lalakwa. Salah. Denis Talakwa. Oke. Jadi dia yang ngasih suntikan semangat gitu. Iya, jadi kayak ayo nggak apa-apa belajar, ayo. Aku juga lagi belajar jadi produser, kamu juga belajar jadi penulis. Jadi aku di encourage untuk menulis lagu sedikit demi sedikit. Jadinya latihan terus, ngumpulin banyak tuh selama pandemi. Akhirnya rilis satu dulu, yang pertama tuh Overthinking. Habis itu aku nulis lagu juga sama Danila Ramen, dari situ percaya dirinya meningkat. Rilis lagu sampai sekarang kebanyakan ditulis sendiri. Itu awal apa yang akhirnya bisa kemudian apa terinspirasi atau dia dikasih semangat apa sih sama terutama sama Mas Denis? Dikasihnya semangatnya katanya musisi tuh harta karunnya, asetnya cuma tulis lagu sendiri. Kamu mau jadi apa? Mau jadi penyanyi apa mau jadi musisi? Aku bilang aku pengen jadi musisi, aku mau bikin legacy, aku mau menunjukkan, membuat orang mendengar lagu-lagu aku sendiri, musik aku sendiri. Dia bilang berarti bukan jadi penyanyi doang yang menyanyikan lagu orang lain, harus belajar nulis lagu. Jadi ya udah, aku belajar pelan-pelan sambil nangis karena berasa jelek lagunya.
Tapi trial error deh, Ah, banyak Kalau prosesnya panjang. sama kalau wartawan itu juga kalau moodnya lagi kumpul nulisnya gampang banget tuh. Tapi kalau emang lagi nggak ada mood ya susah banget untuk nulis. Iya Nulis lagi, berita. betul. Sama juga begitu ya? Sama moody, udah gitu nulisnya bareng sama pacar, jadi Lah bukannya malah ini langsung terinspirasi gitu malah enggak. enggak ya? Soalnya aku takut kalau aku mau inspirasinya dari dia pasti lagunya galau. Oh. Atau Pasti takut isinya komplain kan. dikritik terus sih, dikoreksi terus itu. Oh, itu pasti kita mengkritik satu sama lain. Jadi aku mengkritik musik, dia mengkritik lirik. Pertama kali bikin lagu bareng berapa lama tuh berantem terus, kayak hari ini bikin berantem terus istirahat 2 minggu baru ntar dilanjutin lagi lagunya. Malah jadi masalah ya? Iya, malah jadi masalah. Sampai ketemu sistemnya adalah kita bekerja di waktu yang sama tapi ruangan berbeda. Oh. Jadi konsepnya ada dulu, aku tulis sendiri, dia bikin musiknya sendiri. Kalau sama-sama di ruang terpisah, oke, di satu rumah ruang terpisah, tapi kan belum tentu inspirasi itu datang. Diobrolin dulu, biasanya kita jamming dulu. Pas udah sama isi pikirannya, baru masing-masing bikin. Ntar kalau udah ada materinya bareng lagi, terus kayak ini bagusnya gini deh, udah ketemu caranya. Lagu pertama apa yang saat itu ditulis? Lagu paling pertama Pertama kali. Lagu paling pertama sebenarnya nulisnya bukan pas berniat jadi penulis. Waktu itu sepertinya dia gombal. Jadi dia gombalin aku dengan ayo kita bikin lagu. Itu pertama kali aku tulis lagu. Lala sendiri yang nulis? Enggak, yang Bareng. Lala tulis sendiri. Oh, kalau yang aku tulis sendiri secara profesional sekarang 1-2 tahun lalu. Tapi aku punya lagu yang pertama kali aku tulis sendiri, aku masih ingat itu aku masih kecil. Aku SD. Dari dulu udah ini berarti Suka musik. suka nulis. Nggak nulis, itu cuma satu lagu yang aku humming dan aku punya liriknya. Aku rasa itu satu-satunya lagu pertama yang aku tulis berarti. Masih ada itu lagunya? Masih ada di ingatan. Tapi belum secara profesional belum dirilis. Nggak dibikin lebih jauh, cuma 1-2 paragraf. Oh. Kalau yang akhirnya dirilis ada nggak? Akhirnya dirilis ya Overthinking. Overthinking itu yang pertama kali? Bukan? Atau ini udah dari sekian lagu akhirnya Belum, yang dipilih sampai Overthinking? yang dipilih Overthinking itu lagu ke-5 deh kalau nggak salah. Serious ini lagu ketiga. Oke, mana ini malah ketiga? Yang serius Ketiga ini? apa keempat ya? Ketiga. Empat. Tabunganmu berarti udah banyak sekarang ya? Cukup banyak. Udah tinggal leha-leha, nggak perlu nulis Puji lagi. Tuhan ditolak semua. Jadi kalau mau rilis single lagi kan tinggal buka lemari kan, tinggal dipilih Saya aja sih nih maunya lagunya. gitu, tinggal milih. Tapi kan nggak bisa mau sendiri mas, harus gimana nih guys, lagunya bagus gak ya? Kebanyakan ditolak ya, jadi kita simpan dulu. Nggak apa-apa, nanti ditolak 6 bulan lupa lagunya, aku kasih lagu yang sama. Tetap ya, Mario Jola tuh tetap ditolak lagunya juga pernah ya. Kayaknya semua musisi pernah ditolak lagunya. Based on A&R kantor tuh kayak aku kan selalu kecewa gitu kalau ditolak, katanya dulu Ariel juga lagunya ditolak semua kok sama kita gitu. Jadi aku kayak oke, ini proses, jadi nggak apa-apa, sekaligus bikin. Sahabatnya Mbak Winta, Aji Manji itu berapa lagu itu Mbak? Akhirnya yang pertama, single pertama 11 lagu itu. Setelah 11 lagu akhirnya baru muncul. Harus yang punya ngehits. berapa banyak dulu ya. Nggak bisa langsung satu lagu pengennya langsung ngehits, itu susah ya. Iya, emang susah. Si Serious ini tuh lagu yang aku coba approach beberapa kali. Jadi pertama kali approach menurut mereka belum bisa. Pas. Terus aku ubah waktu itu, aku ubah aransemennya, aku ubah bagannya. Gimana mas? Tetap belum. Apa ya solusinya? Akhirnya aku potong lagunya lebih pendek, lebih ini, terus bikin beda lagi musiknya, terus aku coba lagi. Jadi 4-5 kali aku coba approach Itu lagu yang kenapa sama. Itu? Ngotot itu lagu ini yang Lagu ini. diajukan. Nah, menurut aku lagunya bagus banget. Menurutmu? Menurutku. Jadi kayak harus dikasih kesempatan gitu. Terus selagi ditolak itu kan selalu ada alasan ya ditolaknya kenapa. Nah kalau misalnya kayak ditolaknya karena apa, aku ubah sesuai dengan itu. Makin lama makin enak lagunya. Jadi kayak ya udah, berarti prosesnya emang dia harus ditolak kasih sampai akhirnya rilis. Oke. Artinya ketika ditolak nggak ganti lagu gitu, nggak ganti lagu yang lain gitu. Enggak. Ada kok beberapa lagu yang lain ditolak juga. Tapi paling megangnya aku kayak masih megang si Serious ini, aku approach lagi. Terus dari semua, ada beberapa lagu yang emang aku selalu kasih ulang. Ternyata yang dipilih Serious, jadi kayak oh ya udah, berarti sama hatinya kita satu buat lagu ini, bagus gitu. Jadi rasanya
nulis lagu kemudian dinyanyikan sendiri tuh menyenangkan ya? Menyenangkan, menyenangkan. Ada kepuasan gitu ya? Menyenangkan, ada kepuasan, rasanya lebih original, lebih organik gitu loh, kayak mengetahui lagunya sendiri. Jadi, beda Menghayatinya jadi lebih mudah ya? menghayatinya lebih mudah, dan entah kenapa kalau lagu tulis sendiri lebih mudah lupa lirik. Serius Kenapa loh, gitu sih ya? aku nggak tahu ya apa yang lain kayak begitu juga. Tapi kalau Kalau aku lagu orang gitu. lain apal gitu maksudnya? Iya, Lebih kalau apal? ditulis sama penulis lain, Ah. komposer lain, aku nggak akan lupa liriknya. Tapi lagu aku sendiri sering kali pas dibawa aku lupa. Aku nggak tahu kenapa. Fun fact-nya itu, tapi menyenangkan dan lebih menghayati. Jangan-jangan kalau sama penulis lain takut ini nih, takut dimarahin kemudian harus dihafalin kalau sama diri sendiri yang Aku nulis kan? bingung juga, nggak tahu kenapa Mas. Lagu Ah. lain kayak langsung nempel gitu loh, liriknya kayak dari POV lain mungkin ya. Jadi kayak aku tinggal mempelajari itu. Kalau laguku sendiri, aku punya beberapa versi Oke. liriknya sendiri mungkin dalam kepalaku. Jadi nanti pas nyanyi keganti aja tiba-tiba liriknya. Malah bingung ya? Malah bingung. Ini apa liriknya gitu sering. Jadi inspirasimu ketika nulis Serius ini karena pengalaman pribadi kah atau ada Cerita temen cerita aku. orang Cerita nggak temen mau aku. nggak mau kehilangan, nggak mau main-main? Jadi Beneran cerita temen orang aku. lain ya? Jadi kan ini tadi lagu keempat ya, kalau nggak salah 4 atau 5. Nah, beberapa lagu sebelumnya itu aku tulis semua dari cerita aku sendiri atau aku make up story kan, bikin storynya sendiri. Lagu ini pertama kalinya aku ngambil cerita orang lain buat ditulis gitu. Ini cerita temen aku sendiri. Persis banget ceritanya, nyata seperti yang ada di lirik. Dia di PHP-in sama orang yang lagi deket sama dia udah berapa lama, tapi mereka hubungannya gak serius-serius. Karena ini salah satu temen paling deket aku, udah kayak saudara, curhatnya ke aku terus kan. Oh enak jadi Aku- lagu terus ya? Aku punya rasa kebencian sendiri terhadap tokoh yang Oh, si lawan laki-laki ini ini ya. berarti. Kita segeng di rumah tuh sebel banget sama dia. Aku mempermainkan hati temen gua. Akhirnya karena sepenuh hati merasa kekesalan itu, tiba-tiba duduk lagi mau bikin lagu, langsung kayak aku bikin dari cerita itu aja. Akhirnya jadilah Sisir Sini, dan dia lagu pertama yang bikinnya langsung jadi dalam berapa menit. Buh, cepet ya? Biasanya aku Liriknya, nulis lama. liriknya ya? Secara lirik cepet banget jadinya. Ada koreksinya nggak itu? Terutama Ada, dari si ada. Mas produser Mas Denis itu? Oh enggak, bukan yang ini dia? enggak sama dia, cuma produsernya pada akhirnya bukan dia, tapi kita bikin lagu ini bersama. Aku nulisnya bareng sama dia, tapi untuk lirik aku tulis lancar, terus dia kayak langsung oke, bagus, mengalir. Ini serius nih yang pertama kali, makanya aku sayang banget sama lagunya. Karena penyempurnaan diksi, secara melodi, aku udah beberapa belajar dari beberapa lagu sebelumnya, paling bagus di lagu ini untuk pertama kali dan paling lancar. Itu tadi kenapa judulnya terkesan bahasa Inggris, kemudian liriknya berbahasa Indonesia? Jadi sebenarnya Nggak serius? Sebenarnya SI, serius. eh, Sebenarnya aslinya. serius. Iya, sebenarnya aslinya Lalu? serius. Lalu proses rekaman itu vokal direkturnya masih Irfanat. Dia tuh suka mengulik aku, kalau lagunya manja dibikin semanja mungkin, kalau lagunya seksi dibikin seseksi mungkin, ada aja idenya. Nah, waktu itu serius, dia bilang, Lala apa ya bisa kita buat agar dia lebih gemas. Aku bilang mungkin kita nyanyinya serius, terus akhirnya dibikin sama dia, jadi jangan, seriusnya harus yang kayak broken English katanya. Kan harusnya serious gitu, tapi sama dia dibikin kayak orang Indo mau ngomong bahasa Inggris cuma cewek centil, jadi serious. Akhirnya jadilah judulnya serious bahasa Inggris. Tapi jadi ngepas ya, memang Iya, secara image-nya jadi gemes. Marion Jola kan memang centil, gemes, ya gitu dah. Iya. Tapi nggak ada masalah ya Lala Enggak. ditambahin Aku O suka. gitu? Oh enggak, aku suka banget pas disuruh serius. Aku kayak, ya aku suka. Semakin centil aku semakin suka. Itu idenya Mas Irfanat. Love you Mas. Dan cerita dalam lagu Serius memang biasa terjadi di kota-kota besar ya, maksudnya ya itu hal yang umum. Sepertinya ya. Banyak yang PHP kemudian nggak lanjut. Iya. Maunya kan kita beneran, tapi ternyata padahal waktunya udah banyak terbuang-buang gitu. jadi tapi nggak sia-sia kayak diseriusin. kesannya ya. Iya. Terus temennya Lala ada komentar apa itu pertama kali ceritanya di jadi lagu?
Pas lagunya jadi, Jangan aku minta kan royalti nih. enggak kok. Ini sahabat aku udah kayak saudara. Jadi pas lagunya jadi aku kasih denger, oh mereka suka, responnya baik. Cowok ini datang ke rumah. Jadi teman-teman aku tuh tinggal di rumah aku, Mas. Itu lagu udah jadi ya? Lagu udah jadi nih. Oke. Demo udah jadi. Waktu itu kan masih pandemi dan teman-teman tuh kalau punya teman, punya pacar mainnya ke rumah. Nah, teman-teman aku semua tinggal di rumah aku. Temen aku ini ngajakin cowok ini lagi ke rumah. Pas dia lagi ke rumah, lagu ini demonya fresh banget baru jadi. Udah aku kasih denger ke cowoknya di rumah. Kita lagi ngumpul bareng-bareng teman-teman semua, terus aku bilang, gue punya satu lagu buat lo. Apa? Ini lo harus denger, ini gue tulis. Jadi aku nyindir dia dengan lagu ini di depan teman-teman yang lain. Dia kesindir ya? Dan di depan dia kayaknya kesindir. Karena habis itu pulang katanya mereka banyak diem katanya. Kalau nggak Gitu. kesindir ya kebangetan berarti ya? Iya, Cowoknya. orang sebenarnya judulnya bukan serius. Awalnya apa? Singkatan nama cowok itu. Oh, Disingkat. kalau itu dia kesindir pasti. Jadi kita orang dalamnya lagu ini kita selalu manggil lagu ini dengan nama itu. Kita nggak pernah. Hampir aku rilis dengan nama itu sebenarnya. Cuma orang kantor nggak Oke, mau. label ya nggak srek ya. Nggak serak. Tapi kan nggak ada kan inisial nama itu di lirik lagu kan nggak ada. Nggak kan? ada. Di judulnya aku bikin beda hanya di sendiri. judul kan? Iya. Harusnya kalau judulnya itu dalamnya juga ada tuh. Lucu juga ya. Cuma agak nggak nyambung-nyambung enak gitu. kedengarannya, Mas. Bukan bahasa soalnya kayak Iya, cuma iya. singkatan nama. Jadi aneh ya. Jadi aneh. Bekerja dengan pasangan sendiri, dengan kekasih itu tadi sekalipun suka berantem karena rebutan kata dan kalimat, Ya. tapi kan secara umum tetap menyenangkan buat Lala ya. Menyenangkan. Artinya Lala semakin percaya diri untuk menulis lagu, terus labelnya sekarang udah 3 lagu berarti yang ditulis sendiri ya, Yang rilis. yang dirilis. Labelnya bukan penyanyi lagi tapi udah musisi karena bisa nulis lagu juga. Singer gitu. songwriter. Jadi menyenangkan ya Lala. Ya? Menyenangkan. Gara-gara dia lah pokoknya aku jadi berani. Manggung bareng juga kan. Iya. Kalau lagi manggung off air gitu pasti diiringin sama beliau kan. Udah pasti. Pasti. Harusnya di sini juga dia yang ngiringin kalau kita ada nyanyi, cuma dia belum nyampe. Oh, kita tunggu. Masih dari bandara deh kayaknya baru habis main dia. Jadi selain selain berkarya bareng, biasanya apa Lala yang bermusik bareng gitu? Lama-lama ngerasain nggak sih misalnya jenuh kemudian tiba-tiba malah jadi inspirasi lagu juga gitu? Enggak lagi, aku nggak jenuh lagi. Aku bucin, aku cuma suka ada di samping pasangan aku terus-terusan aja. Terus kebetulan kerjanya bareng. Ya jadinya ketemu terus. Tetap asik ya, dibawa asik gitu ya? Asik Oke. aja, aku suka. Dan aku bukan tipe orang yang suka nyari variasi. Nah, aku tuh suka kegiatan yang begitu-begitu aja. Jadi kayak aku Kepikiran nggak nyaman-nyaman misalnya, terencana nggak suatu hari nanti bikin karya atau mini album lah, EP lah yang barengan gitu, digarap barengan gitu? tuh mau banget, tapi bukan aku penyanyinya. Oh, Orang lain. harus Lala tapi yang main gitar harus dia gitu. Mau, tapi memproduseri dan menulis. Bikin EP khusus untuk karya kita berdua, iya mau. Karena beda label ya? Enggak kan? Aku ada labelnya, dia kan enggak, dia kan bukan. Enggak, ya artinya misalnya suatu ketika Lala harus berkarya bersama sebenarnya nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah, why not? Mm-mm. Aku mau aja jadi The Virgin gitu. Gitar sama vokalis kan, nggak masalah. Sejauh ini ketika sudah keluar dari panggung Indonesian Idol tahun 2018 ya Lala ya? Lala sampai di titik ini setelah 5 tahun ya berarti? 5 tahun. Oh, Aku ngitung berkarya. karir aku tuh 5 tahun dari single pertama. Dari single pertama. Kalau dari Idol berarti udah 6 tahun, masuk 6 tahun. Sampai di titik ini Lala ngerasa ya seperti inikah jalanku, yang harus ditempuh, yang harus dilalui, yang harus dijalani. Sampai akhirnya melupakan mimpi kuliah di Fakultas Hukum. Atau satu Research-nya lagi bagus banget. kedokteran gigi loh. Kalau enggak mau jadi karena nggak, agak aneh ya, jauh ya.
pilihannya karena sebenarnya aku mau jadi penyanyi, tapi aku nggak berani ngomong Sama orang tua. sama orang tua dan mengakui diri sendiri juga nggak bisa karena Oh. aku tidak pernah berkecimpung di dunia Tarik bernyanyi suara. sebelumnya. Itu Di cuma gereja kan suka sering nyanyi. lomba dan Lomba. nyanyi dikit doang, Ah. Mas. Maksudnya cuma bawa puji-pujian dan itu sih hal yang biasa, bukan barometer lu bisa jadi penyanyi gitu kan. Jadi kan orang tua nuntut kamu kuliah apa. Jadi kan aku kayak mikir oke, yang menarik aku suka nonton drama yang ada politik dan law-nya gitu, hukum-hukumnya, jadi aku pilih mau jadi Hukum. notaris kalau enggak jadi pengacara. Terus satunya lagi FKG karena kayaknya jadi dokter gigi tuh keren. Sama dulu ada dokter gigi di Kupang yang aku suka banget. Dia dokter gigi cuma kalau melayani kita tuh bisa pakai heels, masih bisa dandan cantik. Jadi kayak oke, jadi dokter gigi seru juga. Jadi aku pilih dua itu. Makanya agak beda jauh. Itu akhirnya udah hilang aja ya? Mimpi ya? itu hilang aja sih. Sekarang kalau mau kuliah mungkin Udah nggak. aku mau kuliah tapi nggak itu. Hukum probably karena masih menyenangkan buat aku untuk dipelajari. Tapi kemarin aku sempat mau kuliah engineer. Oh, nggak. Engineer musik. Oh, engineer musik. Engineer Oke. ini sound karena Iya. kayak menarik banget tuh. Aku pengen banget belajar. Dulu ada itu. teman sempat dapat beasiswa, Mbak Winta, sampai akhirnya kuliah di Jepang. Orang Indonesia pertama yang dapat beasiswa dari merek drum terkenal. Tapi nggak kuat, dia 2 tahun 6 bulan udah minta pulang karena dingin ya. Oh, di Jepang. Dia nggak kuat dingin, mimisan terus, akhirnya pulang. Ya. Terus akhirnya gabung sama God Bless, Gong 2000 sempat. Namanya Mas Iris Riswoyo. Oh, wow. Nah, tapi itu ini sama kayak yang Engineer. diimpikan sama Iya, aku Lala, sekarang kalau mau engineer kuliah mungkin musik. aku mau kuliah itu. Bukan kuliah jurusan musik ya. Pengen itu engineer. Tapi masih sound memungkinkankah itu? system. Kuliah? Iya. Mau banget. Aku malah mau ngajakin engineer tim aku. Oh. Ada namanya Dani. Ah. Dia kan berbakat banget. Oke, lu sekolah bareng gue deh. Ayo bareng sama gue, kita sekolah, gue mau engineer. Lu temenin gue, jadi kalau gue gak bisa, ada lu yang udah bakat dan udah punya pengalaman di lapangan. Jadi selalu sama dia kalau manggung. Iya, Dani sering. Jadi aku bilang, dan kalau kita manggung kok mulai ada istirahat, apa kita kuliah aja ya bareng? Gue bilang, sekolah ya bareng gue. Lu dapat degree engineer, jadi kita kalau keluar negeri, lu boleh pegang tuh mixer apa aja karena lu punya degree-nya. Sama gue juga punya background sarjana sesuatu, tapi tertarik banget engineer. Oke, kita tunggu gebrakannya Lala di luar panggung musik Indonesia. Iya. Setelah inilah ada rencana apa lah? Setelah ini rencana album. Album ya, tetap masih ngotot ke sana ya, kan legacy ya. Lah ya? Oh iya dong, harus album kedua. Udah dari lama album loh. pertama udah Iya. lewat berapa tahun, udah harus ada album baru. Sebenarnya kalau bukan masalah labelnya ya, tapi yang tidak memungkinkan Lala untuk merilis album itu sebenarnya apa kendalanya, Pak? Secara personal tuh apa? Pak? Memang industrinya lagi seperti ini, harus single dulu kah? Enggak sih. Jawaban itu punyanya label semua, Oke. karena aku selalu mempertanyakan hal yang sama. Kapan waktunya, kenapa masih belum gitu. Mungkin mereka rasa materi lagunya belum ada, tapi aku rasa aku punya banyak materi, jadi aku lagi mengikuti prosesnya label aja. Kalaupun dibikin album toh sebenarnya udah ada materinya ya. Udah ada. Tabunganmu kan banyak. Kalau sekali dari ya. aku ada, tapi sepertinya beberapa lagu belum masuk buat Oke. mereka, jadi mungkin ada beberapa lagu dari penulis lain aku belum tahu, jadi masih ngikutin Tahun depan prosesnya. memungkinkan nggak itu? Sangat memungkinkan karena tahun depan aku udah berencana mengancam ya. Harusnya iya ke tahun depan. Bisa ya, harusnya ya. Bukan harus. Iya. Iya. Soalnya Iya. album pertama Marion itu kan udah 2018, sekarang udah 5 tahun udah berlalu, harusnya memang Iya. idealnya Udah album kedua. bukannya menghakimi, tapi idealnya memang sudah harus album ya lah ya. Iya benar, nggak apa-apa hakimin aja Mas. Hai Umi my love. Ini enggak. Album kedua ya 2024. Jadi karena serius juga nggak kepikiran. Lala belum pernah ya bikin misalnya
lagu-lagu tematik, single-single tematik misalnya ini menjelang Natal nyanyi lagu Natal gitu enggak ya lah, secara khusus enggak ya? Secara khusus, tapi aku punya satu lagu yang tematik. Soal ibu. Wah, 22 Desember nih, bentar lagi nih. Nah, Mas, rencananya kalau 22 Desember ada manggung, Nyanyi lagu itu. aku mau bawain lagu itu. Tapi belum rilis ya? Belum rilis, aku mau bawain lagu itu. Lagunya bukan ibu, sebenarnya mama. Oke. Karena orang timur biasanya mama kan manggilnya, jadi aku nulisnya mama. Kupang. Jadi kalau pulang kampung mendaratnya di bandara El Tari. El Tari ya? El Tari. Bukan Beretalo itu ya? El Tari. El Tari ya? Tari. Oh, gue dulu pendaratnya di situ soalnya, Mas. Kayaknya beda sorry, bandara. itu Atambua, Mas. Sorry. Itu di Ini Kupang. Atambua. Iya, ini Kupang. Dulu El Tari. bareng Slang, jadi manggung di perbatasan, Wah, manggungnya di ini Atambua lah. ya sama Timor Leste ya? Ya, perbatasan Atambua Timor Leste. Wow, aku aja belum pernah nyampe. Dulu belum pernah ya? Belum pernah. Waduh. Padahal tinggal jalan darat. Iya. Dulu pos penjagaannya sih masih kayak rumah biasa. Sekarang udah megrong-megrong, Mbak Wita, udah kayak mall ya. Itu karena kecintaan juga, karena terinspirasi sama mama, kemudian tercipta lagu ini, nulis sendiri nih. Zaman pandemik, everyone misses, tetep ya? semua orang merindukan mama kan. Nah, otaknya tetap pacar aku. Oke, gitu. Bikin lagu buat mama aja. Oh. Sudah waktunya ada temennya Bunda gitu. Oke. Lagunya Teh Nyanyi Meli. slow ya? Kan selalu Teh Meli aja kan Imam. Sudah ada, kita bikin temennya Bunda. Bagus. Katanya. Aku bilang, oke. Jadi buat ibu nih, iya. Aku bilang kalau gitu kita mama kali ya. Karena Bunda kan represents Bunda kebanyakan. Nah, ini kita represent mama. Ya udah, dari itu bikin lagu buat mama. Ya kalau pandemi berarti kan harusnya bisa lah misalnya direncanakan 22 Desember 2023 itu. Sama lagi Mas, lagunya diajuin belum diterima. Ya waktu itu katanya lagunya udah bagus, chorusnya udah bagus, verse-nya juga udah bagus. Cumanya itu aku udah oke. Jadi aku coba approach lagu lain. Jadi di hari yang sama aku bikin dua. Satu mama, bukan hari yang sama, di periode waktu kurang lebih sama, aku bikin satu lagu mama, satunya Overthinking. Yang di-okein Overthinking. Ya. Mungkin kalau waktu itu mama duluan berarti ya? Bisa mama lagunya. duluan. Ya. Oke. Jadi aku rencananya 22 Desember tuh mau bawa mama, tapi nggak ada manggung. Jadi ya udahlah, nggak jadi bawa mama. Akhirnya lagu itu yang mendengarkan cuma mamaku. Ya, kenapa? Karena memang belum ada tawaran atau gimana? Padahal udah mulai normal kan nyanyi. Udah, cuma emang nggak ada aja di tanggal itu. Di tanggal itu 21 aku udah pulang Kupang juga sih. Oh, jadi Natalan ya? Oke. Udah mulai nyamankah Lala misalnya? Dulu kan sempet saya baca di banyak berita itu sempet star syndrome, sekarang udah mulai research-nya bagus banget sih. normal ya lah ya. Oh iya, sempat star Tapi syndrome. Kupang itu maaf ya, panas banget ya lah ya. Mataharinya ada 7. Jadi saingannya Bekasi ya. Enggak, kebab Mas, sorry ya. Bekasi nggak ada apa-apanya. Bali nggak ada apa-apanya. Padahal safaranya banyak banget, Mbak. Jadi waduh. Nggak ada yang lebih panas dari Kupang. Tapi keren lah pokoknya Kupang itu. Kupang tuh masuk mobil nyalain AC, nggak berasa. Mobilnya sebaru apapun. Sumba, Bogor adem Mas, kan ring 1. Bogor dingin dong. Kan banyak pohon. Di kebun rayanya maksudnya. Jadi ini ceritanya Natalan pulang ke Kupang. Pasti pulang. Oke lah, ada yang ingin disampaikan ke Sobat WK? WK? Ya, Sobat WK, Warta Kota maksudnya. WK itu Warta Kota. Ya harusnya sambil pegang perut lah. Sobat WK. Aku suka banget lelucon seperti itu. Jadi apa lah yang ingin disampaikan? Tunggu ya, album. Ya, Sobat WK. Sobat warga kota. Apa ya mau aku sampaikan, tunggu album aku ya. Doain nanti kalau emang pada ada waktu luang kita sama-sama demo ke kantor, mau nggak? Udah mulai berani Lala deh. Kita tuntut album kedua. Nggak, nanti jangan lupa untuk dengerin lagu Aku Serius yang dari tadi kita obrolin ya. Biar tahu seberapa gemesnya, langsung dengerin sendiri. Lala akan terus memakai image itu ya lah ya. Sebenarnya itu bukan image Mas, terus pembawaannya begitu sebenarnya. Emang ya. begitu aja kalau nyanyi di panggung begitu. Padahal nggak pernah terencana ya, tiba-tiba
auranya muncul aja begitu ya? Emang gitu, terus kan pas Idol dibilang pesonanya itu. Ya udah, aku tambahin aja minyaknya. Itu nggak diprotes lah sama orang rumah? Enggak ya? mama aku ya? nggak protes. Mama aku tuh selalu bilang, kamu memang seksi, turunan dari mama gitu. Wah. Jadi dibiarkan aja, aku mau ngapain aja. Pacarku pun supportive Oh pastilah, harus lah itu. sama, nggak ada yang bisa kasih tahu aku sih. Kalau bilang jangan gemas-gemas, diam aku gitu. Nggak usah ngatur-ngatur gua gitu. Terima kasih Marion Jola sudah main ke Warta Kota. Terima kasih Sobat BK. Jangan lupa dengerin lagunya Lala yang terbaru dan ditunggu karya Lala berikutnya, tulisan sendiri atau nanti nyanyi lagu orang lain lagi. Kalian harus tunggu. Dengarkan lagu melalui cara yang legal, jangan dengarkan karya bajakan. Tuh. Terima kasih Lala. Sukses selalu dan tetap sehat. Terima kasih Sobat TK. Bye bye. Bye bye WK. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.